Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iksan. Mohon maaf salah sebut Bang. Bagaimana Bang Dula, tadi kami sampaikan berita tentang kemana sih si Harun Masiku itu, dan Pak Novel mantan KPK ini sampai mengatakan selama Firly dan timnya ada di KPK tak mungkin Harun Masiku ditangkap. Kok sampai demikian? Apa yang terjadi Bang Dula? Belum lagi ada beberapa praktisi KPK yang direkomendasikan untuk ditarik kemarin ke kejaksaan. Ada juga sekarang 2 jenderal ke kepolisian. Ada sebut-sebut mengatakan bahwa ini menyangkut masalah Formula E. Kasus Pokoke kata orang ya. Nah, ini apa yang terjadi sebenarnya Bang Dula? Silakan Bang Dula. Ya, para pendengar sekalian, soal Harun Masiku ini sudah beberapa kali kita bicarakan, tapi saya mau garis bawahi lagi bahwa Saudara Novel itu adalah penyidik KPK yang senior, dan beliau itu saya kenal betul baik waktu kasus Cicak Buaya Jilid 1 tahun 2007-2008. Beliau dengan beberapa teman penyidik datang ke ruangan saya, kemudian memberitahu saya bahwa Pak Dula harus bertahan supaya KPK tidak sampai bubar. Terus saya tanya, kenapa? Ya, kalau misalnya KPK bubar, kami ini natin tulus katanya tidak ada persoalan karena kami kembali lagi ke instansi asal kami. Tapi kami tidak mau jadi orang jahat lagi. Itu pernyataan saya hafal betul, ingat betul. Tidak menjadi orang jahat lagi. Nah, setelah saya renungi, rupanya ya benar pernyataan Novel itu. Kita tahu kondisi polisi, jaksa, kemudian dari Kementerian Keuangan, PNS seperti itu. Tapi ketika mereka datang ke KPK, itu berubah total. Kenapa? Karena sistem di KPK itu membuat orang tidak bisa seenaknya saja seperti di instansi sebelumnya. Sehingga mereka berubah total. Nah, kalau mereka kembali lagi ke instansi asalnya, sistemnya masih seperti yang sebelum-sebelumnya, ya mereka kembali lagi jadi orang jahat seperti itu. Jadi tukang peras, jadi apa segala macam seperti itu. Itu satu poin. Kemudian Saudara Novel itu menangani banyak kasus besar-besar, termasuk kasus jenderal polisi, pemantan atasannya, kemudian yang lain seperti itu. Jadi beliau tahu betul liku-liku bagaimana untuk bisa menangkap seseorang pejabat yang sering saya katakan Nazarudin itu adalah bendahara partai berkuasa waktu itu, Partai Demokrat. Kemudian dia anggota DPR, Komisi 3. Tapi karena Presiden mendukung KPK, maka kemudian memerintahkan Polri untuk kerja sama KPK sehingga akhirnya kemudian dikejar, sehingga akhirnya kemudian di Kolombia ditangkap. Nah, Harun Masiku ini tidak punya jabatan apa-apa di partai politik, dan dia bukan public figure. Tapi kenapa sukar banget ditangkap dibanding dengan Nazarudin yang orang penting di partai berkuasa waktu itu? Karena Harun Masiku terlibat dalam kasus pergantian antar waktu yang melibatkan sekjen partai PDIP, dan tidak mungkin sekjen itu bisa berani tanpa sepengetahuan ketua umumnya. Nah, itulah karena apa, maka kemudian sebenarnya 3 tahun lalu itu Harun Masiku itu sudah kembali ke Jakarta, terus datang ke satu tempat. Nah, terus teman-teman KPK datang mau tangkap, kemudian justru teman-teman KPK ini ditangkap dengan alasan narkoba. Narkoba. Seperti itu, jadi skenario begitu, sehingga kemudian Harun Masiku itu lolos seperti itu. Jadi benar sekali kata Novel, kalau memang serius kenapa tidak bisa ditangkap? Wong Nazarudin cuma 6 bulan, ini sudah 3 tahun. Jadi menyangkut partai besar. Nah, itu berarti soal komitmen Presiden. Jadi kalau Presiden kemarin mengatakan bahwa IPK kita itu dari 3,9 turun menjadi 3,8, kemudian sekarang ini 3,4. Jadi itu luar biasa. Selama belasan tahun dari 2004 sampai sekarang, itu kenaikannya cuma 0,1. Jadi mulai KPK dibentuk tahun 2004 itu IPK kita, indeks persepsi korupsi kita itu 19. Kemudian tahun berikutnya naik 20, kemudian 21, 22. Satu-satu aja naik itu setiap tahun. Sehingga kemudian
sebelum Firly jadi ketua KPK itu 41. 41. Nah sekarang itu menjadi 34. Jadi 7 poin itu hilang seperti itu. Nah, apa namanya? Mundur 7 salah tahun. satunya bahwa Presiden Jokowi mengatakan bahwa kemudian mendukung KPK, tapi kemudian mengamandemen undang-undang KPK yang kemudian KPK kehilangan kekuasaannya sehingga seperti itu. Belum lagi misalnya LBP, Menteri Segala Urusan mengatakan jangan selalu OTT tangkap orang merusak citra Indonesia di luar negeri seperti itu. Lah, kalau begitu jadi KPK dilarang untuk memberantas korupsi dong. Jadi membiarkan orang korupsi terus seperti itu. Nah, itu poin pertama tentang politik will, keinginan politik Presiden Jokowi. Kalau beliau serius, perintahkan Polri, kemudian sama-sama dengan KPK bisa tangkap dan seterusnya. Itu soal Harun Masiku. Soal kedua adalah soal yang pada balik ke sarang awalnya lagi, atau dibalikkan lagi itu, dan juga hubungannya dengan Formula E, BPK dan lain-lain. Ya. Jadi kalau PP 63 tahun 2005 tentang sistem manajemen SDM KPK, di sana dikatakan bahwa di KPK itu ada 3 jenis pegawai. Pertama pegawai tetap, itu seperti saya dulu, pegawai tetap. Yang kedua PNS yang dipekerjakan, jadi seperti jaksa, kemudian penyidik, orang Kementerian Keuangan, itu yang dipekerjakan di sana. Kemudian yang ketiga ada pegawai tidak tetap. Jadi pegawai tidak tetap itu biasa per proyek lah, setahun seperti itu. Nah, kalau berprestasi diperlukan diperpanjang lagi setahun dan seterusnya. Nah, dalam PP 63 itu kemudian disebutkan bahwa kalau yang PNS itu masa tugasnya 4 tahun di KPK. Setelah 4 tahun, kalau dia berprestasi diperpanjang lagi 4 tahun, jadi 8 tahun. Setelah 8 tahun maka terpulang ke tempat dia. Dia mau jadi pegawai tetap KPK dengan konsekuensi dia berhenti dari PNS, polisi, jaksa atau apa. Tapi kalau misalnya dia tidak mau berhenti dari PNS, dia kembali setelah 8 tahun. Tapi kemudian PP 63 ini diamandemen, sehingga kemudian ditambahkan menjadi 2 tahun lagi. Sehingga totalnya itu menjadi 10 tahun. Jadi setelah 10 tahun, maka kemudian itu terserah mau pilih. Mau kembali ke sarang semula atau memilih menjadi pegawai tetap KPK dengan konsekuensi berhenti jadi ASN. Jadi soal bagaimana seseorang kembali ke sana itu berdasarkan rekomendasi dari pengawasan internal. Tapi sekarang karena ada Dewan Pengawas, itu adalah rekomendasi dari Dewan Pengawas kepada pimpinan. Dan soal karier itu di KPK itu yang berwenang itu adalah memang Sekjen. Sekjen yang akan karena dia Sekjen itu diangkat langsung oleh Presiden di KPK. Kalau misalnya pimpinan KPK itu dari Pansel kemudian ke DPR, tapi kalau Sekjen itu langsung dari Presiden. Sehingga dengan begitu dia punya kewajiban untuk bagaimana mengelola SDM yang ada di KPK. Tapi Sekjen yang harus menjelaskan. Jadi kalau misalnya jubir KPK, ada 2 jubir KPK. Jubir tentang kasus penindakan dan jubir tentang kasus pencegahan. Nah, kasus penindakan dan kasus pencegahan baru jubir yang bicara. Tapi kalau soal karier pegawai itu memang Sekjen. Tapi saya bisa mengerti, saya kenal ini Sekjennya, kenal betul itu dia tidak mau mengambil posisi konfrontatif dengan Firly. Karena itu maka dia lempar ke jubir. Ke jubir ya, betul. Ke jubir. Ya tanya aja jubir sana gitu. Nah itu, sehingga kemudian jubir hanya menjelaskan bahwa ya memang ada seperti itu. Nah problemnya adalah bahwa biasanya pengalaman saya selama 8 tahun di KPK, dikembalikan itu kalau memang dibutuhkan oleh instansinya. Dikembalikan ke instansi diperlukan. Diperlukan kepolisian atau kejaksaan, baru kemudian lantas kemudian dikembalikan itu dua hal. Pertama sebagai punishment, kedua sebagai promosi. Jadi ada satu kasus di mana salah seorang direktur ini ketika Nazarudin itu diperiksa, datang ke ruangan ruangan tutup. Lantas kemudian memang mereka sudah saling kenal sebelum di KPK. Lantas kemudian tuh berpelukan
berpelukan. Nah, di KPK kan ada CCTV semua, jadi kan itu dilihat sama pimpinan macam. Itu langsung kemudian kalau tidak salah 3 bulan, 4 bulan kemudian itu direktur dikembalikan ke instansi asalnya karena dianggap melanggar kode etik. Karena itu seakan-akan menciptakan hubungan akar dengan tersangka, itu tidak boleh sampai berpelukan apa segala macam. Nah, jadi dikembalikan ke instansi asal itu bisa merupakan punishment, tapi juga bisa merupakan promosi. Nah, kalau promosi itu biasanya ada permintaan dari sana, dari instansi asal. Nah, kecuali mereka sudah selesai masa jabatannya. Jadi yang tadi saya katakan 4 tahun tambah 2 tahun, 10 tahun, maka kemudian dikembalikan. Tapi kalau belum capai 10 tahun, lantas dikembalikan, berarti itu apakah punishment atau pengusiran seperti itu. Nah, pengusiran seperti itu. Nah, kalau itu misalnya dihubungkan dengan kasus Formula E, lantas kemudian ada yang mengatakan bahwa anggota polisi atau entah jaksa itu akan dilaporkan ke Dewan Pengawas karena dianggap melawan perintah atasan, karena atasan Firly memerintahkan supaya ditetapkan menjadi tersangka kasus Formula E. Nah, ini orang tidak tahu tentang kode etik dan SOP di KPK. Di dalam kode etik dan SOP KPK itu tertulis. Pegawai KPK dilarang melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saya hafal itu. Jadi kalau misalnya perintahkan kepada direktur penuntutan atau direktur penindakan untuk menetapkan Formula E menjadi masalah status tersangka, sementara dia punya pengalaman selama sekian tahun itu tidak ditemukan ada data minimal 2 alat bukti, dia tidak bisa ikuti karena nanti dia justru kena kalau dia melakukan perintah atasan yaitu menetapkan tersangka seseorang dalam kasus tertentu sementara tidak memenuhi persyaratan alat bukti, maka kemudian dia akan dikenakan sanksi oleh melanggar kode etik karena melaksanakan perintah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebelum. Nah, itu kan beda dengan kepolisian atau kejaksaan. Kasus Sambo misalnya. Kasus Sambo si Eliezer itu mengatakan dia diperintahkan oleh Sambo untuk tembak sehingga kemudian pengacaranya minta dia dibebaskan. Di KPK nggak bisa. Di KPK kalau tahu itu salah, tahu itu bertentangan dengan peraturan, tidak boleh diikuti. Nah, jadi oleh karena itu maka direktur penyidikan dan direktur penuntutan tahu bahwa itu salah berdasarkan kode etik dan SPD KPK, nggak mungkin dia laksanakan. Itu salah. Itu artinya kenapa sampai misalnya direktur penuntutan itu tidak mau, karena saya punya pengalaman Mas Ihsan. Pernah satu kali ada rapat koordinasi dengan pimpinan, kemudian penasehat, kemudian direktur. Lantas sudah ditetapkan seorang jadi tersangka. Jadi mulai dari bawah, dari Satgas, kemudian sampai direktorat, sampai ke deputi ditetapkan tersangka. Nah, terus kemudian rapat koordinatif semua. Nah, tapi kemudian salah seorang pimpinan KPK mengatakan, ini direktur penuntutan di mana? Oh, lagi pergi cari datang. Nah, diminta pendapat direktur penuntutan, maka ditayangkan kembali. Kurang lebih 5 menit dia baca, terus dia bilang, oh nggak bisa Pak, nggak bisa langsung ke tersangka, harus diproses lagi seterusnya. Jadi bayangkan, semua kami pimpinan, penasehat, deputi itu sudah tetapkan tersangka. Tapi begitu direktur penuntutan datang, dia baca itu data-data, dia katakan belum bisa. Terus teman di sebelah saya penasehat mengatakan, kenapa Pak Abdullah, kan kita sudah seputus. Saya bilang, yang akan bermain di lapangan itu penuntutan di pengadilan, bukan kita. Dan itu menyangkut KPI dia. Kalau misalnya di penuntutan di pengadilan gagal dia, maka itu kinerjanya turun. Dan itu bisa kemudian demosi seperti itu. Karena itu kita memang harus serahkan kepada dia. Kalau dia katakan oke, ya oke. Kalau tidak bisa, harus diperdalam lagi. Nah, jadi itu pengalaman saya sendiri bahwa memang kenapa direktur penuntutan itu tidak mau, atau direktur penyidikan tidak mau, karena tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh KUHAP, minimal 2 alat bukti. Nah, itu barangkali sehingga kasus Formula E itu kan
sudah BPK sudah mengatakan tidak ada kerugian keuangan negara, terus kemudian beberapa instansi BPKP juga sudah tidak. Tapi kalau ini dipaksakan oleh Firly, berarti kan persoalannya ada persoalan dari istana kan. Jadi kembali kepada istana serius mau memberantas korupsi. Kalau begitu seperti saya katakan pada Jumat lalu, oke, kalau misalnya Anies ditetapkan tersangka, tangkap juga dong yang lain-lain. Kasus BLBI. Ya, ini mungkin Bang Dula, kalau dulu tuh kan KPK itu kalau orang udah kena KPK udah nggak bisa kemana-mana karena nggak ada SP3 kalau nggak salah. Tapi kan sekarang ini ada cerita SP3, bahkan ada kadaluarsa juga gitu. Bukan begitu, Bang Dula? Ya, jadi itulah yang undang-undang KPK diamandemen oleh Jokowi itu maksudnya seperti itu. Jadi betul-betul peran oligarki. Jadi kalau Mas Ihsan kemudian jadi seorang anggota DPR, DPRD atau pejabat negara, kemudian korupsi uang negara, uang instansi apa segala macam, kemudian ketahuan, Mas Ihsan lari aja ke Singapura, ke Malaysia 2 tahun lebih, sudah itu kembali selesai karena setelah 2 tahun itu SP3 itu undang-undang KPK yang baru. Nah, jadi itulah peranan oligarki agar supaya kemudian kan korupsi ini kan semua hubungannya dengan oligarki, dengan pengusaha, dengan pengoperator. Sehingga dengan begitu maka ya KPK habislah seperti itu. Apalagi yang menentukan itu Dewan Pengawas. Dewan Pengawas itu tetap oleh Presiden. Nah, bagaimana bisa Dewan Pengawas menentukan seseorang yang ada hubungannya dengan istana, hubungannya dengan partai penguasa untuk bisa ditetapkan menjadi tersangka? Nggak berani seperti itu. Tapi memang Bang Dula kemarin tuh Pak Presiden juga nampaknya cukup marah dengan merosotnya angka tingkat korupsi yang meningkat di Indonesia ya. Tapi beberapa pejabat mengatakan macam gini, ya enggak bisa disalahkan lah lembaga hukumnya. Lama-lama bisa masyarakat yang disalahkan. Ini kan karena masyarakat mau nyogok kita bagaimana? Apa enggak begitu? Ini karena akhirnya salah pendidikan. Akhirnya yang mana yang salah, wallahu alam bisawab ini? Bagaimana Bang Dula melihatnya? Saya mau cerita pengalaman saya waktu di Singapura, di Malaysia. Saya pertama kali bawa mobil itu memang di Malaysia. Baru pertama kali itu. Jadi untuk itu maka harus ikut dulu ujian undang-undang. Ujian sih. Bener-bener ujiannya. Ya, kursus dulu. Kursus undang-undang. Baru kemudian ujian undang-undang. Ujian undang-undang itu saya ingat itu 40 soal. Dan itu online. Minimal harus 4 salah. Kalau 5 saja itu langsung otomatis gugur seperti itu. Maka kemudian lulus, baru kemudian praktek. Saya lupa berapa jam karena saya belum pernah jadi langsung. Sampai praktek segala hal, kemudian ujian. Ujian itu kan pertama ujian parkir. Yang kedua ujian berhenti di atas tanjakan. Dan ketiga ujian jalan raya. Nah, maka kemudian ujian parkir lolos saya. Ujian di tanjakan berhenti itu lolos. Terus kemudian jalan raya. Nah, dalam praktek itu teori diajarkan bahwa kalau di tikungan pertama kasih lampu merah, sinyal, kemudian keluarkan tangan, kemudian angka rem tangan. Betul. Nah, begitu sampai di situ waktu kalau nggak salah hari Sabtu, jadi agak sepi, tidak ada mobil apa semacam, saya cuma kasih sinyal lampu kiri, kasih tangan, kemudian saya rem dengan kaki, tapi handbrake itu saya tidak angkat. Nah, seperti itu. Nah, terus putar kembali sampai di tempat start, kata petugas itu, Pakcik masih sayang anak istri. Saya bilang, iyalah sayang anak istri. Kalau begitu ulang lagi aja Pakcik ya. Jadi itu narasinya. Jadi cuma tidak angkat itu handbrake. Itu sudah tidak lulus. Padahal saya sudah injak rem kan, saudara, seperti itu, dan tidak ada mobil. Nah, cuma kelebihannya itu karena dia punya sistem berjalan. Yang saya ulangi itu cuma jalan raya. Yang lain itu tidak seperti itu. Nah, kalau seperti itu kan dari awal ini 3 bulan lalu anak saya dia lupa untuk perpanjang SIM, sehingga kemudian SIM mobilnya dan SIM dengan SIM motor, maka datang ke sana. Itu harus ulang dari awal, sulang awal. Jadi dia naik motor mutar gagal. Begitu juga sampai hampir 2 bulan. Selalu setiap pekan datang itu. Nah, saya tanya sama petugas itu, ini kira-kira bisa lolos enggak? Terus dia coba, dia jatuh, itu petugasnya.
yang penguji itu jatuh sendiri. Jadi seakan-akan dibuat orang supaya tidak lulus, supaya kemudian ya udahlah bayar saja supaya selesai seperti itu. Jadi itu kondisi yang hari ini, sehingga kenapa waktu 2005 KPK ajukan reformasi birokrasi itu adalah salah satunya bagaimana yang poin ketiga itu IT. Jadi IT itu kan semua serba online kan. Di KPK itu kami istilah paperless. Jadi tidak ada kertas. Semua apa saja perintah, instruksi, rapat, keputusan melalui online, melalui apa semacam. Sehingga kemudian tidak bisa dibohongi online itu kan. Ada simpanan digitalnya apa segala macam, sehingga bohong. Kalau kertas di Malaysia itu saya ingat kalau proses pelayanan publik begitu itu dilarang disampaikan dokumen-dokumen yang tidak diperlukan. Jadi misalnya apa saja situ. Nah, kalau di Malaysia, Singapura, pengalaman saya itu cukup KTP saja. Nah, KTP itu sudah ada semua. Kalau kita kan KTP dari RT, dari RW, dari kelurahan, semua, ijazah, kemudian surat nikah, kakak, semua. Padahal KTP itu sudah selesai. Nah, jadi problem kita itu adalah problem manajemen pemerintahan. Itu yang repot. Ini juga ada kan, kita juga kadang-kadang garuk kepala, KPK nggak panggil, ini Kejaksaan Agung sedang memanggil Menteri urusan BTS Menteri Kominfo Joni Plate. Orang kan menyambung-nyambungkan, ini partai ini. Nah itu ya karena memang partai bagi-bagi kekuasaan. Apa yang Bang Dullah lihat dari banyak para pejabat yang tersandra gitu, bagaimana Bang? Ya memang sebenarnya kalau kita mau cari-cari ya sebenarnya masyarakat juga punya andil yang salah seperti itu. Tapi di dalam sistem kenegaraan yang modern, pemerintahan yang modern, dan itu kemudian Rasulullah mengatakan bahwa satu masyarakat seperti taman yang indah jika ulamanya, ilmunya ulama, yang kedua kejujuran pedagang, yang kedua keadilannya pemimpin, yang ketiga kejujuran pedagang, keempat kedisiplinan rakyat. Jadi berarti bahwa pemimpin di situ menentukan jadi keadilan pemimpin. Jadi kalau pemimpin adil, maka kemudian itu terjadi. Nah kita ilmunya ulama, al ulama rasul anbiya, tapi kita lihat bahwa banyak kiai, banyak ustaz, banyak ulama yang kemudian karena demi kepentingan cuan, demi kepentingan kemudian memberikan fatwa yang aneh-aneh atau pernyataan yang aneh-aneh. Kemudian pemimpin yang adil. Nah itu pemimpin yang adil itu kan dalam salah satu hadis disebutkan bahwa doanya tidak ditolak kalau pemimpin yang adil. Nah sementara pemimpin kita, katakanlah kampanye Pilpres 2019-2014, saya ingat betul, saya tidak akan melibatkan orang partai dalam kabinet. Saya ingat betul itu. Yang kedua, kabinet saya ramping, tidak kabinet gemuk. Yang ketiga, tidak akan utang luar negeri. Keempat, tidak impor macam-macam. Bayangkan, luar biasa. Ternyata kemudian berapa ketua umum partai? Ke Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai PAN, Partai P3, dengan partai apalagi itu. Ada 3 atau 4 ketua umum partai jadi menteri. Kemudian yang lain-lain itu juga orang partai yang jadi menteri-menteri, kemudian wakil menteri dan seterusnya. Berarti itu sudah melanggar ikrar beliau sendiri. Yang kedua, tidak utang. Ternyata utangnya mengalahkan semua utang dari seluruh presiden. Dan mulai dari Soekarno, dari Soeharto, utang Jokowi itu yang luar biasa. Sekarang itu kan kita 17, sekian ribu triliun. Ya, tahun kemarin 17,7 ribu triliun seperti itu. Dan 2023 ini tambah lagi, lebih banyak lagi seperti itu. Nah, tidak impor. Jadi, ternyata kita impor buah, kita impor sayur, apa segala macam. Bayangkan kita impor sayur dari Afrika. Nah, Afrika itu kan gurun pasir. Nah, kita ini negara agraris, impor sayur dari sana. Kita impor garam dari Cina, dari India, dari Australia seperti itu. Jadi persoalan pemimpin. Oleh karena itu maka saya menyuruhkan kepada para pendengar dalam pemilu 2024 nanti itu, lihatlah datang ke gua, SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, universitas di mana, kerja di mana, bagaimana kerjanya, bagaimana janjinya, seperti itu. Nah sehingga dan begitu tidak lagi berulang-ulang seperti itu. Kalau misalnya ada 50.000, 100.000 dikasih,
tapi 100.000 cuma 1 kali 5 tahun dibandingkan dengan utang yang harus kita bayar ditanggung oleh rakyat selama 5 tahun, itu luar biasa. Misalnya sekarang Mas Ihsan atau saya atau siapa saja pendengar di Jakarta mau isi bensin, itu harus catat nomor mobil, nomor polisi, mobil atau motor. Di situ 100.000 rupiah masuk, 1.000 rupiah masuk. Jadi kita yang tomboki utang pemerintah seperti itu. Atau misalnya untuk IKN tadinya 10% pajak pertambahan nilai itu menjadi 11%, 1% yang untuk IKN seperti itu. Jadi rakyat yang dibebankan seperti itu. Sehingga akhirnya kemudian sekarang pajak itu luar biasa yang dialami oleh rakyat. Itu persoalan Mas Ihsan. Jadi perlu juga kesadaran dari masyarakat agar supaya tidak kemudian melakukan hal yang kemudian sebenarnya merugikan rakyat sendiri. Nah, sehingga pemerintah juga menjadi pelajaran dari masyarakat sendiri. Begitu Mas Ihsan. Ya. Terima kasih Bang Dullah pagi hari ini menemani banyak lagi sebenarnya, ini banyak titipan pendengar pada mau bertanya nih, mafia tanah lah, inilah itu. Tapi insya Allah hari ini khotbah Jumat di mana Bang Dullah? Hari ini saya istirahat. Istirahat dulu. Insya Allah. Kapan-kapan nanti kalau bisa Isra Mi'raj di Brasil pekan depan disisikan waktu Bang Dullah. Pendengar banyak ingin bertemu. Melihat muka Bang Dullah saya sudah ada semangat untuk anti korupsi insya Allah. Terima kasih Bang Dullah pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.